Halo, selamat datang di seri membuat sendiri video ilmu pengetahuan di YouTube bersama saya Ismail Fahmi. Di video kedua ini, Anda akan belajar bagaimana mempersiapkan hardware dan software yang Anda butuhkan sehingga nanti Anda siap untuk memulai merekam video. Sebagai overview, kita mulai saja dengan mendaftar perangkat apa saja yang kita butuhkan, ya. Perangkat hardware dan software yang kita butuhkan. Ya, coba perangkatnya nanti kita bagi dua ya. Untuk hardware, kita pasti butuh personal komputer atau laptop, atau mungkin Anda sudah punya yang namanya netbook. Jika Anda memiliki PC, laptop, atau netbook yang Anda beli tahun ini atau tahun lalu, saya kira sudah cukup ya, cukup bagus, prosesornya udah cukup kencang. Yang paling penting di sini prosesornya. Karena seperti Anda ketahui barangkali, software untuk merekam video dan suara biasanya membutuhkan prosesor yang cukup kencang. Dan jika tidak, hasilnya kadang kurang memuaskan. Misalnya suaranya yang putus-putus, ada noise, atau antara suara dan video tidak sinkron. Oke, hardware kedua yang kita butuhkan adalah kita butuh yang namanya headset, ya. Di sini headsetnya harus memiliki mikrofon, ya. Jadi bukan hanya untuk mendengarkan suara saja atau speaker, tapi harus ada mikrofonnya. Berikutnya adalah software. Ya, untuk sementara hardware yang kita butuhkan dua ini saja, yaitu PC dan headset. Selanjutnya yang penting adalah software. Dalam pengalaman saya ada 3 software yang akan kita butuhkan, ya. Asumsi saya kita menggunakan Microsoft Windows. Yang pertama adalah screen recorder. Software ini kita gunakan untuk menangkap gambar yang ada di layar monitor kita menjadi video. Yang kedua adalah screen capture. Ya, bedanya dengan screen recorder, screen capture ini hanya mengcopy atau menangkap gambar, ya. Jadi bukan video, bukan urutan gambar, tetapi hanya satu gambar saja. Ini akan memudahkan kita untuk mengcopy sebagian gambar yang ada di monitor ke blackboard yang akan kita buat. Nah, yang ketiga adalah blackboard ini. Ini adalah 3 software yang akan kita gunakan. Nanti akan saya elaborasi secara detail, ya. Software apa yang akan kita gunakan untuk fungsi-fungsi ini. Untuk PC, laptop, atau netbook, spesifikasinya kalau bisa kira-kira seperti ini. Minimal prosesornya adalah dual core. Kemudian minimal memorinya sekitar 2 GB. Dan sisa hard disk yang ada di komputer Anda, nah, ini relatif. Satu video yang Anda buat itu kira-kira membutuhkan 500 MB sampai 1 GB, ya, 1 GB. Jadi kalau Anda ingin membuat 10 video, misalnya ingin menyimpan 10 video, setidaknya harus memiliki sekitar 10 GB, ya. Jadi kalau Anda ingin banyak ya 50 GB, itu minimal. Ya, 10 GB ini bisa kita jadikanlah standar minimal. Jadi video yang udah Anda buat bisa dihapus lagi setelah diupload.
Jadi ini spesifikasi minimum untuk mengupload atau untuk membuat video. Jika prosesor Anda belum dual core, ya, masih single core, nah nanti dilihat saja, ya, bisa silahkan dicoba. Kalau kira-kira hasilnya bagus, berarti masih bisa dipakai. Hanya berdasarkan pengalaman saya, komputer yang saya pakai di rumah sebelumnya adalah komputer yang saya beli sekitar 5 tahun yang lalu. Ya. Memorinya udah cukup 2 GB, tapi prosesornya cukup lama, dan hasilnya kurang memuaskan. Itu antara suara dan gambar tidak sinkron, dan sering putus-putus. Ya. Sedangkan untuk headset ada dua jenis ya, yang biasanya kita ketahui. Ya. Yang sebelah kiri yang bisa dipakai karena memiliki mikrofon, tapi yang kedua tidak bisa karena hanya speaker saja. Ya. Saya kira ini udah cukup jelas ya, karena itu yang kita butuhkan. Nah, entah ini wireless atau bukan, yang penting bisa disambung ke PC kita melalui speaker atau mikrofonnya, ya, udah bisa dipakai. Kita kembali lagi ke overview perangkat hardware dan software yang kita butuhkan. Ya. Saya udah jelaskan tentang PC dan headset. Sekarang tentang screen recordernya. Ya. Jika Anda mencari di Google, masukkan saja kata kunci Cam Studio. Cam Studio ini adalah software recording yang gratis, ya, power dan cukup powerful. Ini adalah homepage dari Cam Studio, camstudio.org. Jika Anda terus lihat ke bawah, Anda akan menemukan versi terbaru, yaitu Cam Studio versi 2. Ya. Selain software ini, Anda juga perlu untuk mendownload Cam Studio Lossless Codec. Ini memang tidak harus, ya, tidak diwajibkan, tetapi menurut pengalaman dan juga berdasarkan saran dari si pembuat Cam Studio ini, codec ini lebih bagus daripada codec yang ada di bawaan Microsoft. Ya. Untuk menginstalnya sangat mudah, tinggal Anda download melalui link ini, ya, Cam Studio Excel. Kemudian Anda ikuti petunjuk yang ada untuk instalasi hingga selesai. Demikian juga dengan yang Cam Studio Codec. Oke, misalnya kita klik link downloadnya, kemudian Anda bisa save. Ya. Jadi kira-kira begini, jika Anda simpan, kemudian Anda execute, ya, Anda jalankan file instalasi ini, dan lanjutkan hingga selesai. Demikian juga untuk yang codec. Sedikit tentang tampilan dari Cam Studio ini. Ya. Ketika dia sedang merekam, dia memiliki window kecil ini. Seperti ini, ketika dia sedang merekam video saya, ya, ada informasi tentang berapa jumlah frame yang sudah dibuat, berapa waktu yang sudah lewat, dan di sini ada beberapa menu, ya, misalnya sebagai overview, kita bisa atur daerahnya, berapa ukuran panjang dan lebar dari layar yang mau kita rekam. Kita set optionnya, apakah kita mau merekam suara dari mikrofon, atau mungkin dari speaker, mungkin video saja tanpa suara, itu juga bisa dilakukan. Kita juga bisa set suara yang dari mikrofon, ya, menggunakan driver yang mana, apakah bawaan dari Microsoft atau mungkin ada driver yang lebih bagus lagi. Nah, nanti kita bisa lihat menu-menu yang lain. Di sini juga ada beberapa tombol. Tombol pertama untuk merekam, yang kedua untuk pause. Pause ini sangat penting. Jadi kalau seandainya saya bicara dan saya ingin berpikir, ya, sebelum merekam, saya bisa pause sementara, kemudian saya bisa lanjutkan.
Kita bisa juga stop, ya. Begitu di stop, maka video akan tersimpan dalam file dan dirubah dalam format AVI. Kemudian kita bisa jalankan. Oke, saya pause ya. Contohnya sekarang saya pause. Nah, setelah saya resume lagi, saya bisa tampilkan screen yang lain, ya. Yang sebelumnya window dari Game Studio udah saya geser keluar dari area rekaman, kemudian saya bawa browser ke area rekaman. Saya bisa geser-geser browsernya. Misalnya ingin saya tampilkan hanya sebagian dari browser ini, ya bisa saja. Kemudian saya geser lagi, ya. Atau mau saya tampilkan keseluruhan lagi, ya. Kemudian saya mau scroll, semua bisa saya lakukan dengan mudah. Jadi semua aktivitas yang saya lakukan di komputer ini bisa direkam.